Selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia. Hari ini Minggu tanggal 15 Juni 2025. Kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan bimbingan Roh Kudus, kita menikmati anugerah Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Ada sebuah kisah hidup dari keluarga Budiman yang menarik. Keluarga Pak Budiman terdiri dari Budiman, istrinya Rani, dan dua anak mereka, Rina dan Budi. Dulunya hidup berkecukupan. Budiman memiliki usaha mebel yang cukup sukses. Rumah mereka nyaman, anak-anak mereka bersekolah di sekolah favorit, dan kehidupan mereka tampak sempurna di mata dunia. Namun, kesuksesan membutakan mereka. Mereka terlena dalam kemewahan dan melupakan Tuhan. Kejatuhan datang tiba-tiba. Usaha mebel Pak Budiman gulung tikar, harta benda mereka terjual untuk melunasi utang. Mereka kehilangan segalanya, rumah, mobil, bahkan tabungan. Kehidupan mereka berubah drastis. Kehidupan penuh kekurangan dan penderitaan. Pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi, saling mempersalahkan dan anak-anak tertekan, keluarga hancur berantakan. Suatu malam Budiman berlutut dan berdoa. Ia memohon pertolongan Tuhan. Dalam doa itu, ia merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasakan kehadiran Allah Bapa yang mengasihinya, memaafkannya, dan memberinya kekuatan. Budiman pun mengajak keluarganya untuk berdoa bersama. Mereka membaca kitab suci dan merenungkan kasih Allah Tritunggal. Mereka menyadari betapa mereka telah menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka menyesali keserakahan, kesombongan, dan keegoisan mereka. Melalui Roh Kudus, mereka merasakan pengampunan dan pemulihan. Mereka belajar untuk saling mengasihi, saling memaafkan, dan saling mendukung. Mereka menemukan kembali makna keluarga yang sesungguhnya. Kehidupan mereka tetap sederhana, namun penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Mereka menemukan kebahagiaan sejati dalam melayani Tuhan dan sesama. Yohanes dalam Injilnya pasal 16 ayat 12 hingga 15 menghadirkan janji yang luar biasa dari Yesus. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Ini merupakan deklarasi kasih dan penyertaan Allah yang tak terbatas bagi kita. Hendaknya kita merenungkan kekayaan tak terhingga yang tersedia bagi kita melalui Yesus Kristus dan bagaimana Roh Kudus memandu kita untuk memahaminya. Segala sesuatu yang Bapa miliki mencakup kasih, pengampunan, kebijaksanaan, kekuatan, damai sejahtera, dan bahkan kehidupan kekal. Kekayaan surgawi ini bagaikan samudera kasih Allah yang tak bertepi, siap membanjiri hidup kita dengan berkat-Nya. Yesus mewariskan semua kekayaan ini kepada kita. Ia memberikannya secara utuh. Anugerah yang tak ternilai ini merupakan undangan untuk masuk ke dalam hubungan yang intim dengan Allah melalui Yesus Kristus. Melalui iman, kita menjadi ahli waris bersama Kristus, memiliki akses kepada semua yang dimiliki Bapa, dan Roh Kuduslah yang akan menerangi pikiran kita, menyentuh hati kita, dan menggerakkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Di tengah gemerlap dunia modern yang penuh godaan materi dan kesenangan sesaat, keluarga Budiman dan Ibu Rani turut menyadarkan kita bahwa mengejar kekayaan dan kesuksesan duniawi tak menjamin kebahagiaan sejati. Mereka menemukan kebahagiaan sejati dalam relasi yang intim dengan Allah dan sesama. Mereka belajar untuk melepaskan ego dan kesombongan, menerima kekurangan diri, dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada kehendak Allah. Melalui doa dan pertobatan yang sungguh-sungguh, mereka menemukan kekuatan dari Roh Kudus yang membimbing dan menguatkan mereka. Saudara-saudari terkasih, marilah kita membuka hati untuk menerima bimbingan Roh Kudus, agar kita dapat menemukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan dan kedekatan dengan Allah, sehingga kita menikmati segala anugerah yang telah Bapa berikan melalui Yesus Kristus, Putranya yang terkasih. Mari menikmati hidup kita. Tuhan memberkati.